Masa lalu kehidupan Muhammad Fajri, pria obesitas asal Tangerang, diungkap oleh Herman yang merupakan tetangga sebelah rumahnya. Herman mengatakan sejak mengalami kecelakaan 8 bulan lalu yang membuat aktivitasnya terbatas, Fajri sudah berulang kali dibujuk oleh Herman untuk mau berobat. Namun Fajri selalu menolak dengan alasan enggan merepotkan orang lain. Sebagai tetangga, Herman memang cukup perhatian terhadap kehidupan Fajri. Pasalnya di rumahnya itu Fajri hanya tinggal berdua dengan ibunya yang juga mengalami masalah kesehatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Elga Hikari Putra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Elga. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Pemuda asal Tangerang bernama Muhammad Fajri saat ini sedang menjadi sorotan karena kasus obesitas ekstrim yang dialaminya. Saat ini Fajri memang sudah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Namun saat ini Fajri masih dalam kondisi perawatan intensif oleh 14 tim dokter gabungan yang disiagakan untuk memantau kondisi kesehatan Fajri. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, Fajri memang sudah cukup lama terbaring di rumahnya di kawasan Karangtengah Ciledug, Kota Tangerang. Hal itu disampaikan oleh Herman yang memang tinggal tepat bersebelahan di rumah Fajri. Herman mengatakan bahwa kondisi Fajri memburuk sejak 8 bulan lalu atau setelah Fajri mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada saat itu Fajri mengalami luka di bagian kaki, namun Fajri enggan dibawa ke dokter. Seiring berjalannya waktu, kondisi Fajri tidak kunjung sembuh, bahkan kaki Fajri di sebelah di bagian kanannya itu yang mengalami luka yang cukup parah. Hal itu pun membuat aktivitas Fajri menjadi terganggu dan Fajri hanya bisa berbaring saja di rumahnya selama beberapa bulan ini. Di satu sisi tanpa pernah melakukan aktivitas, kondisi pola makan Fajri yang juga tidak teratur membuat berat badan Fajri dari yang sebelum kecelakaan memang sudah cukup berat, yakni sudah 150 kilo, ditambah lagi dia tidak pernah beraktivitas hingga akhirnya sampai di angka 300 kilogram. Herman mengatakan bahwa dia dan para tetangga sudah berulang kali membujuk Fajri agar mau berobat. Namun Fajri selalu enggan menerima tawaran itu karena ia sungkan untuk merepotkan orang lain. Hingga akhirnya pada Rabu 7 Juni pekan lalu, Fajri bersedia dibawa ke rumah sakit karena mengeluhkan sakit di bagian pernapasan serta di bagian badan anggota tubuh lainnya. Proses evakuasi Fajri itulah yang berlangsung dramatis dan kemudian viral di media sosial, di mana Fajri sampai harus diangkat menggunakan alat berat karena saking bobotnya yang cukup berat, dan juga petugas damkar dibantu warga sampai menjebol dinding rumah Fajri untuk memudahkan jalannya evakuasi. Setelah dibawa ke RSUD Tangerang pada hari Rabu 7 Juni, 2 hari kemudian Fajri kemudian dilarikan ke RSCM untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Herman mengatakan bahwa di rumahnya ini Fajri memang tinggal hanya berdua dengan ibundanya yang juga mengalami masalah kesehatan, sementara ayah Fajri telah meninggal 2 tahun lalu. Hal itulah yang membuat warga sekitar banyak membantu aktivitas sehari-hari keluarga Fajri seperti untuk keperluan makan maupun juga aktivitas-aktivitas lainnya. Demikian, laporan dari Elga Tribun Jakarta, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Elga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.